Anda seorang yang berjiwa sosial, yang memiliki kerinduan untuk membantu sesama teman sebangsa dan setanah air, tetapi Anda juga ingin mendapatkan penghasilan dari investasi yang Anda miliki, ikuti cara yang akan saya jabarkan di video kali ini. Hai, jumpa lagi dengan saya, Kim di Inspirations by the Terrace. Di video kali ini, saya akan kembali bercerita tentang passive income dan bagaimana teman-teman dapat mendapatkan passive income dari yang namanya obligasi. Di sini saya akan menunjukkan obligasi pemerintah. Memang ada obligasi yang dikeluarkan bukan dari pemerintah, tetapi dari korporasi. Tetapi di sini saya akan berbagi fokus kepada obligasi yang dibagikan atau dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk selain membantu pemerintah ya dalam melakukan pembangunan dan untuk kepentingan bersama seluruh rakyat Indonesia, kita juga mau mendapatkan manfaat dari obligasi ini. Nah, bagaimana caranya kita menghitung passive income yang bisa kita peroleh dari obligasi ini? Nah, nanti saya akan tunjukkan ya. Contohnya, oke, untuk obligasi saat ini yang sedang ditawarkan oleh pemerintah adalah ORI 18. Nah, di ORI 18 ini ada banyak keuntungan. Di sini di website dari Kementerian Keuangan Pemerintah Indonesia, di sini disebutkan ada tenor jatuh temponya adalah dalam waktu 3 tahun. Tidak lama ya waktunya, cukup singkat sehingga kita bisa cepat kembali uang yang kita investasikan di situ. Dia akan berakhir di tanggal 15 Oktober 2023. Artinya di tanggal inilah maka uang yang kita investasikan akan kembali semua. Nah, berapa besarnya bunga tahunan untuk ORI 18 ini adalah 5,7%. Saya akan menunjukkan cara untuk mencari obligasi tanpa kita harus menunggu ada pengumuman obligasi seperti ini. Nah, caranya adalah dengan kita googling aja ya dengan keyword daftar obligasi pemerintah. Nanti di situ akan muncul banyak. Salah satunya yang perlu kita ketahui adalah bahwa kita bisa mendapatkan obligasi pemerintah itu melalui bank-bank yang ditunjuk. Antara lain seperti bank di sini ada bank BCA, lalu bisa melalui Bank Mandiri dan saya biasa menggunakan bank-bank retail seperti itu ya. Misalnya saya contoh di sini yang dari BCA, di sini saya menunjukkan adalah obligasi dari pasar sekunder. Artinya bukan obligasi yang pertama kali dikeluarkan. Kalau seperti ini, obligasi ORI 18 adalah pasar perdana. Kenapa? Karena ini di penetapan hasil penjualannya tanggal 23 Oktober 2020. Artinya belum. Hari ini kita belum sampai tanggal 23 Oktober 2020. Nah, jadi ini adalah termasuk ditawarkan di pasar perdana. Nah, ini adalah pasar sekunder. Ya, kenapa? Karena contohnya fixed rate seri FR053. Ini jatuh temponya memang 15 Juli 2021. Jadi sebentar lagi sudah habis. Nah, makanya dia memiliki harga beli yang cukup tinggi, yaitu 104%. Artinya kita ketika membeli, misalnya saya mau membeli 100 juta, maka yang saya harus bayarkan adalah 104 juta. Artinya ada selisih harga 4 juta yang harus kita setorkan untuk membeli, untuk mendapatkan 100 juta. Obligasi yang nilainya 100 juta. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, saya mau memberikan contoh dari pasar sekunder ini ya. Cara menghitungnya bagaimana. Nah, kalau Anda melihat tabel seperti ini, maka yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah yield jualnya. Yield jualnya ini menunjukkan nilai dari obligasi tersebut relatif terhadap waktu jatuh tempo. Jadi misalnya di sini kita lihat aja yang paling tinggi adalah 7,55 ya, ini adalah FR72. Makanya FR72 ini sekarang sangat laris ya. Oke. Kemudian di sini ada lagi FR75, 7,53. Berarti ini juga cukup tinggi ya.
Nah, saya mau menunjukkan sebagai contoh aja untuk mengilustrasikan bagaimana cara menghitung ya FR75 ini. Baik, saya akan bukakan Excel saya. Oke. Nah, di sini Excel perhitungan untuk FR75 ya, teman-teman. Di sini sudah saya cantumkan FR75 jatuh temponya 15 Mei 2038 dengan tingkat kupon sebesar 7,5% per tahun dengan harga beli 100,75 ya. Nah, yield jualnya 7,53%, berarti ini cukup tinggi ya, teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Per bulan itu yang kita dapatkan itu berapa? Oke, di sini saya tulis ya, misalnya saya mau invest sebesar 100 juta rupiah ya. Artinya yang saya harus bayarkan ke bank, misalnya saya lewat bank retail ya, BCK, Mandiri kah. Yang saya harus serahkan adalah 100 juta 750 ribu. Ada kelebihan 750 ribu. Apakah ini jadi masalah atau yang saya dapatkan cuma 100 juta? Nggak masalah. Karena apa? Karena oke, kita hitung ya. Dari awal kita sekarang bulan Oktober. Nah, nanti bulan November kita akan mendapatkan pembayaran pertama, bunganya. Bayar bunganya berapa? Ya, bayar bunganya itu bukan 3.750.000 ya, teman-teman. Karena kalau 3.750.000 itu berarti belum dipotong pajak. Nah, berapa pajaknya? Pajaknya adalah 15% untuk obligasi. Otomatis saya hanya mendapatkan 85% dari 3.750.000 ini, yaitu 3.187.500. Nah, sekarang angka 3.750.000 ini saya dapat dari mana? Ya, ini dari perhitungan tadi. Saya lihat ya, saya tunjukkan di sini nilainya dari 100 juta ya, bukan dari 100.750.000 karena yang kita investkan sebenarnya adalah 100 juta rupiah ini. Nah, 100 juta ini dikalikan apa? Dikalikan dengan 7,5% ini ya. Jadi 7,5 dibagi 100 ya. Kemudian dibagi 2. Karena apa? Karena kita menerima bunga dari FR atau fixed rate itu setahun dalam 2 kali. Sehingga saya bagi 2 ya. Jadi di bulan November tahun 2020 saya akan menerima 3.250.000 dipotong pajak 15% sehingga yang saya peroleh bersihnya adalah 3.187.500. Nah, ini di sini saya lihat, saya tunjukkan rumusnya adalah dikalikan 0,85 ya, karena setelah dipotong pajak 15%. Oke. Nah, bulan November 2020 saya terima segini, kemudian bulan berikutnya adalah bulan Mei ya, 6 bulan kemudian tahun 2021 saya juga terima lagi. Nah, dan selanjutnya November 2021, Mei 2022 dan seterusnya sampai Mei 2038 karena jatuh temponya jangan lupa di sini ditulis 15 Mei 2038. Nah, kalau kita total semua ini dijumlah dari bulan November 2020 sampai Mei 2038, maka saya akan mendapatkan total sebesar 114.750.000. Nah, dari modal sebesar 100 juta. Nah, kemudian pada bulan Mei 2038 tersebut, saya mendapatkan kupon terakhir dan saya juga akan menerima kembalian uang yang saya investasikan. Berapa? Bukan 100 juta 750.000, tetapi 100 juta. Karena itu adalah modal kalau kita beli perdananya harusnya segitu. Nah, jadi saya terima 100 juta kembali, maka uang saya menjadi 214.750.000 secara total ya. Nah, artinya apa? Uang saya berkembang dan tiap 6 bulan sekali saya terima gaji. Besarnya berapa? Segini kalau modal saya 100 juta. Nah, tergantung dari modal Bapak Ibu berapa. Misalnya, taruhlah Bapak Ibu menaruh nggak sampai 100 juta, katakanlah 25 juta. Maka, yang Anda terima adalah totalnya 26 juta 28.687.500 di akhir totalnya ya. Kalau setiap
6 bulan sekali kita terima 796.875. Nah, seperti itu. Jadi lumayan sekali ya, teman-teman. Kita bisa mendapatkan sampai akhir tahun 2038, Mei 2038 itu, saya bisa mendapatkan nilai hampir boleh dibilang lebih dari 100%. Nah, ini bisa kita katakan sebagai passive income karena tanpa kita bekerja, uang yang tadinya nilainya sebesarnya 25 juta, saya bisa kembangkan uang itu menghasilkan passive income tiap 6 bulan sekali saya terima gaji sekian jumlahnya. Nah, kalau saya mau dapat dalam 1 bulan itu 1 juta berapa, maka modal yang pertama yang saya harus setorkan mungkin bukan 25 juta, tapi mungkin saya lihat ya, saya coba 30 juta katakanlah. Nah, ini hampir mendekati 1 juta ya, teman-teman. Jadi, itu tiap 6 bulan sekali saya gajian 1 juta. Kalau misalnya kepengen dalam tiap 6 bulan itu, tiap bulan itu dapat gaji 1 juta, berarti tiap 6 bulan 6 juta, berarti itu saya perkirakan kemungkinan 200 juta. Nah, seperti ini ya. Jadi tiap bulan itu bisa dapat 1 juta. Karena tiap 6 bulannya 6,3. Kurang lebih seperti itu perhitungan fixed rate. Teman-teman bisa mendapatkan passive income dari sini. Sekaligus juga membantu negara, membantu pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat kita. Silakan klik like, share, dan komen. Dan juga jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Dan nantikan video-video saya selanjutnya. Bye-bye.